Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kemarin kita sudah membahas tentang zina dan hadnya. Nah, kali ini pembahasan kita masih seputar itu ya, tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang qadzaf. Kalian sudah tahu belum apa itu qadzaf? Kalau belum, kita simak yang berikut ini. Qadzaf itu adalah penuduh zina atau menuduh orang lain melakukan zina. Secara istilah, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik atau orang muslim yang baik-baik, balik, berakal, dan mampu melakukan persetubuhan dinisbatkan kepada perbuatan zina. Gampangannya gini, qadzaf itu artinya menuduh orang muslim baik-baik melakukan zina. Hukumnya bagaimana? Jelas kalau qadzaf itu hukumnya adalah dosa besar karena menuduh orang yang baik-baik kok melakukan zina. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa had dari zina itu ada yang dicambuk 100 kali, kalau had qadzaf atau menuduh orang lain melakukan zina itu adalah dicambuk juga. Nah, dicambuknya ini adalah 80 kali. Itu bagi orang yang menuduh zina dan orang itu adalah orang yang merdeka. Tapi ketika ada seorang budak yang menuduh orang lain melakukan zina, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali atau setengah dari hukuman bagi orang yang merdeka. Oke, syarat berlakunya had qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah orang muhsan atau orang baik-baik. Jadi yang pertama adalah kalau yang dituduh itu orang yang baik-baik, maka yang menuduh tadi bisa dikenai had dari qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali tadi. Yang kedua, bahwa penuduh itu balik dan berakal. Orang yang menuduh orang lain berzina itu tadi, dia sudah balik dan berakal. Nah, dia balik dan berakal, kok dia menuduh orang lain berzina, maka dia bisa dikenai had qadzaf. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Nah, saksi dari kasus qadzaf ini adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh tadi telah menuduh orang baik-baik melakukan zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Secara sederhananya seperti ini. Ketika ada 2 orang laki-laki, dia bersaksi bahwa misalnya si A menuduh zina si B, padahal itu si B tidak benar-benar berzina, jadi si A hanya menuduh saja, maka si A tadi bisa dikenai had qadzaf karena ada 2 orang saksi laki-laki tadi. Atau si A sendiri mengaku bahwa dia telah menuduh si B melakukan zina, maka si A tadi bisa dikenai had qadzaf, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Tetapi had qadzaf tadi bisa juga gugur atau tidak jadi berlaku. Nah, ini dalam kasus-kasus tertentu. Yang pertama, si penuduh tadi dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki bahwa tertuduh benar-benar telah melakukan zina. Contohnya seperti ini. Si A menuduh zina si B. Tapi kalau si A tadi itu benar-benar bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki bahwa si B tadi benar-benar berzina, maka A tadi tidak bisa dikenai had qadzaf karena memang apa yang dikatakan oleh si A itu tadi benar, dengan cara si A mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka dia tidak bisa di had qadzaf tadi, tidak bisa dicambuk 80 kali. Yang kedua, li'an atau sumpah suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Nah, misalnya seperti ini. Ada seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Suami tadi tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki.
Tapi suami tadi bisa sumpah yang namanya sumpah li'an. Jadi dia sumpah atas nama Allah bahwa istrinya tadi melakukan zina. Nah, sumpah itu dilakukan sebanyak 4 kali. Kalau seperti itu, walaupun si suami tidak bisa menghadirkan saksi, tapi dia tidak dikenai had qadhaf atau dia tidak dicambuk karena dia sudah melakukan sumpah yang namanya sumpah li'an. Yang ketiga, gugurnya had qadhaf adalah ketika si tertuduh itu memaafkan. Contohnya tadi si A menuduh si B, kemudian si B tadi memaafkan perbuatan dari si A yang dia telah menuduh dirinya melakukan zina, maka si A tidak dikenai had qadhaf karena sudah dimaafkan oleh si B tadi. Setelah kita tahu dan belajar tentang qadhaf atau menuduh orang lain berzina, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya dari sini. Yang pertama, adanya had qadhaf itu bisa menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi, kalau dia tahu hukumannya dengan dicambuk 80 kali itu tadi, maka pasti mereka akan berpikir ulang kalau misalnya dia mau menuduh orang lain berbuat zina. Hikmah yang lain yaitu agar si penuduh merasa jera dan sadar diri perbuatannya tidak terpuji. Selanjutnya, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Jadi tidak ada saling tuduh-menuduh. Kemudian, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Oke, itu tadi sekilas pembahasan tentang qadhaf atau menuduh orang baik-baik melakukan zina. Ingat, itu ada hadnya ya, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.